Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di sini dengan saya, Fuad Ariki Sudin, selaku Technical Specialist terkait produk AutoCAD. Nah, pada sesi kali ini ataupun perjumpaan kita kali ini akan mengulik lebih deep lagi apa sih AutoCAD itu atau kita berkenalan dengan produk kita yaitu AutoCAD. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke materi. Nah, mungkin rekan-rekan sudah tidak asing terkait dunia engineering. Apa sih engineering itu? Nah, engineering merupakan salah satu bidang ataupun salah satu sektor yang memadukan berbagai hal, baik itu dari ilmu pengetahuan, matematika, hingga ke teknologi. Nah, ini dari engineering ini yaitu melakukan suatu inovasi ataupun menemukan suatu penemuan yang bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas hidup ataupun kelangsungan hidup. Nah, pekerjaan engineering itu mulai dari merancang, membangun, hingga ke memelihara sistem yang ada ataupun uh, yang sedang kita jalani. Nah, sektor-sektor apa aja yang ada di engineering bisa kita lihat bahwa sektor engineering ataupun yang ada di sekitar kita yang sering kita jumpai ataupun sering kita bersentuhan ada terkait arsitektur, ada terkait konstruksi, ada terkait manufaktur, hingga ke engineering yang jarang tersentuh oleh ataupun yang jarang orang tahu yaitu engineering terkait animasi. Nah, di sini rekan-rekan mungkin sudah tidak asing terkait gambar yang ada pada tampilan layar ini yang berwarna biru. Nah, ini merupakan gambar blueprint. Nah, gambar blueprint ini digunakan ataupun diciptakan untuk memudahkan seseorang ketika ataupun sedang membangun suatu bangunan ataupun suatu kota. Nah, sebelum kita ke gambar blueprint, kita perlu lihat terlebih dahulu sebelum ke blueprint itu harus kita paham terkait gambar teknik terlebih dahulu. Nah, gambar teknik merupakan suatu gambar terperinci yang berisi suatu rancangan ataupun suatu desain gitu ya dari suatu proyek, baik itu proyek secara bangunan, baik itu secara sistem HVAC, plumbing ataupun yang lainnya. Bahkan gambar teknik ini yang sering kita jumpai itu terkait di dunia manufaktur ataupun dunia mekanikal. Nah, fungsi dari gambar teknik ini merupakan uh, untuk alat berkomunikasi ataupun alat komunikasi. Jadi, kalau seorang engineering itu berkomunikasi dengan yang lainnya ataupun dari engineer satu ke engineer yang lainnya, itu wajib menggunakan gambar. Jadi, peran gambar teknik di sini cukup vital ataupun cukup penting. Selain itu, fungsi dari gambar teknik yaitu dokumentasi. Jadi, ketika kita merancang suatu benda ataupun suatu mesin gitu ya, kita harus memiliki gambar teknik terlebih dahulu. Karena yang pertama untuk berkomunikasi, yang kedua untuk dokumentasi. Jadi ada dokumentasi pentingnya. Selanjutnya, nah pembuatan gambaran teknik itu ada berbagai metode. Kita ke metode yang pertama, yaitu dengan manual ataupun kita gambar seperti biasa. Nah, gambar manual yaitu gambar teknik yang kita ciptakan ataupun yang kita buat dengan cara manual. Nah, apa sih kekurangan ataupun kerugian ketika kita menggambar secara manual? Yang pertama tidak presisi, karena ketika kita menggunakan penggaris ataupun menggunakan pensil, biasanya gambar tersebut lebih 1 ataupun 2 mili yang tidak kita ketahui. Kemudian membutuhkan waktu lama. Yang ketiga, biaya lebih mahal karena membutuhkan kertas, membutuhkan pensil, dan peralatan yang lainnya. Dan karena tidak presisi, waktu lama, dan biaya mahal, tentunya menciptakan tidak efisien dan tidak efektif. Karena di dunia engineering, seorang engineer itu dituntut untuk lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif dengan
daya yang ada, memaksimalkannya. Kalau si engineering masih menggunakan gambar manual, tentu proyek yang dikerjakan ataupun yang sedang berlangsung akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, bagaimana sih cara mengatasi solusi hal tersebut ataupun mengatasi masalah tersebut? Yaitu dengan menggunakan gambar CAD. Seperti pada tampilan layar berikut, kita akan mengkonversi dari gambar yang manual yang menggunakan pensil dengan beralih ke metode CAD ataupun dengan menggunakan software dan perangkat komputer baik itu entah komputer, Android, mobile ataupun menggunakan laptop. Nah, CAD singkatan dari CAD yaitu Computer Aided Design. Nah, CAD ini merupakan software komputer yang digunakan untuk mendesain suatu produk sama proses engineering. Intinya ataupun istilah lainnya yaitu desain suatu produk dengan menggunakan software dan komputer. Nah, kelebihan dari CAD ini ataupun gambar teknik setara digital itu yang pertama presisi, ukurannya tidak akan berubah ataupun tidak akan berkurang. Kemudian terintegrasi apabila kita melakukan updatean ataupun melakukan perubahan di baik itu model 2 dimensi ataupun 3 dimensi, semua akan terupdate tanpa harus kita mengupdate ataupun menghapusnya secara manual. Selanjutnya lebih cepat karena tidak memerlukan waktu. Dengan workflow dengan menggunakan CAD lebih tersusun, semuanya sudah tersedia baik dari template, ukuran kertas semuanya sudah ada sehingga bisa menciptakan efisien ataupun lebih efektif secara workflow kerja. Nah, apa aja sih software yang sering digunakan dalam proses CAD ini? Nah, di sini rekan-rekan sudah tidak asing, bahkan tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia ada salah satu software yang cukup terkenal, namanya AutoCAD. Nah, AutoCAD ini salah satu produk. Nah, pencipta si AutoCAD ini siapa sih sebenarnya? Nah, AutoCAD merupakan salah satu produk dari perusahaan US, namanya Autodesk. Di sini bisa kita lihat pada layar ini. Nah, Autodesk merupakan salah satu perusahaan software yang memang ditujukan ataupun yang memang fokusnya itu terkait software untuk desain, baik itu dari 2 dimensi, 3D modeling, hingga ke analisa. Nah, uniknya si Autodesk ini tidak hanya menyasar ke bagian manufaktur ataupun ke industri manufaktur. Nah, si Autodesk ini industrinya bisa ke semua industri, baik dari arsitektur, teknik, konstruksi, hingga ke manufaktur, dan yang terakhir hingga ke hiburan. Nah, ini salah satu produk Autodesk yang paling terkenal yaitu Autodesk AutoCAD. Bahkan nama AutoCAD sendiri ini lebih besar dibandingkan dengan nama Autodesk-nya itu sendiri. Nah, AutoCAD ini salah satu software desain ciptaan si Autodesk yang fokusnya baik itu dari 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Jadi si AutoCAD bisa digunakan untuk mendesain produk dari 2 dimensi, sketch, drafting, detailing, bahkan bisa untuk 3D modeling juga. Nah, AutoCAD ini memiliki dua jenis LT dan juga EST. Nah, di sini AutoCAD memiliki salah satu semboyan ya ataupun salah satu istilah lah. Ya trusted by million user. Jadi satu produk ini sudah dikenal oleh berbagai user bahkan jutaan di berbagai penjuru dunia. Nah, ini salah satu jenis ataupun tipe dari AutoCAD. Ada AutoCAD LT ataupun limited teknologi, ada Autodesk AutoCAD yang tengah ataupun saya menyebutnya AutoCAD toolset. Nah, perbedaan kedua produk ini cukup signifikan. Yang LT itu karena singkatan dari limited teknologi, ya dia memang benar-benar teknologinya dibatasi atau memang terbatas. Kemudian yang toolset ini dia lebih lengkap lagi, lebih powerful dan fitur-fiturnya cukup detail baik dari mekanik, manufaktur, arsitektur hingga ke desain suatu plan factory ataupun suatu piping. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan terkait pengenalan AutoCAD kali ini. Silahkan rekan-rekan bisa subscribe and like dari channel YouTube kami. Dan tentunya selanjutnya saya akan membahas lebih deep lagi apa itu AutoCAD
dan tools-tools yang ada di dalamnya. Cukup sekian dan terima kasih semuanya.